yang tadinya. Dan insya Allah teman-teman sampai kepada kita sekalian yang senantiasa ada di jalur koridor yang terbuka. Baik teman-teman sekalian, untuk materi kita ini aman. Saya share screen-nya. Host yang bisa, coba hostnya ditampilkan materinya. Ya, oke Kak, sudah. Ya. Muncul ya. Jadi hasil diskusi kecil kami kemarin disepakati bahwa saya memberikan kesempatan memberikan sebuah materi di mana literasi sebagai kunci peradaban dalam sudut pandang jurnalis. Dan ini menarik teman-teman sekalian. Di kampus kita sendiri saya rasakan bahwa sangat kekurangan orang-orang yang bisa menulis dalam hal ini, menulis berita. Kalau menulis jurnal, menulis buku, banyak dosen. Tapi untuk menulis berita, ya, dibutuhkan keahlian khusus. Keahlian sendiri untuk membuat berita yang baik, berimbang, dan terpercaya. Kita mulai teman-teman ya. Suara saya aman? Aman Kak, lanjut. Oke, baik. Ya, kita tentu mulai dari literasi jurnalistik. Ya, kalau kita melihat ini, maka tentu ada dua kata yang mesti kita bedah. Tapi sebelum kita masuk, kita gambaran umum dulu bahwa literasi jurnalistik itu merupakan sebuah kemampuan. Bisa dikatakan sebagai kemampuan khusus untuk memahami, menganalisis, dan mendekonstruksi pemberitaan, atau bisa dikatakan sebagai sebuah cara kerja seorang jurnalis atau wartawan. Tentu ini punya tujuan teman-teman. Ini tujuannya agar konsumen media atau pembaca itu menjadi sadar atau melek tentang satu peristiwa atau isu-isu yang dibuat oleh wartawan menjadi berita dan itu bisa diakses oleh semua. Jadi menjadi menjadi jurnalis itu ya bukan orang yang tiba-tiba menjadi wartawan, tapi walaupun banyak juga wartawan yang tiba-tiba. Tapi pada intinya bahwa tidak instan untuk menjadi seorang jurnalis. Terima kasih Pak. Ya, kita bisa lihat, walaupun mungkin di sesi 1 dan sesi 2 sudah dijelaskan apa itu literasi. Ini tidak apa-apa kita refresh. Ini menurut KBBI ya. Literasi merupakan sebuah pengetahuan atau kemampuan dan keterampilan individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan bahkan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu. Jadi, ini bukan keahlian orang biasa ini, yang punya literasi yang bagus. Nah, kemudian selanjutnya adalah jurnalistik. Kita bisa lihat di layar bahwa jurnalistik itu adalah pengumpulan, penulisan, penyuntingan, dan publikasi berita melalui media. Harus dibedakan teman-teman.
jurnalis dengan jurnalistik. Kalau jurnalis itu orangnya, kalau jurnalistik itu karyanya. Ya. Dan mempublikasi berita melalui media, proses pemberitaannya melalui media, dan tentu dikerjakan oleh seorang jurnalis atau tahu. Nah, teman-teman sekalian, kenapa literasi jurnalistik itu menjadi penting untuk kaum milenial yang ada saat ini? Kita bisa lihat di layar bahwa dunia jurnalis itu sebenarnya adalah pendidikan tidak langsung sebenarnya. Pendidikan yang bukan. Halo, assalamualaikum Ustaz. Mbak Ki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ki, di mana Ya, Ki? mohon di unmute dulu. Di mute. Apa namanya? Matum Bejo anu. Rehan Masaki kan? Matum Barika. Ya, lanjut ya. Dalam dunia jurnalis itu, seorang jurnalis itu harus mampu menulis berita. Nah, itu tantangannya. Di mana tulisan berita ini adalah kemampuan dasar yang mesti dimiliki oleh seorang wartawan atau jurnalis. Dan kemampuan tersebut adalah salah satu ciri utama wartawan yang profesional. Ya, jadi teman-teman, di dunia sekarang itu banyak wartawan jadi-jadian. Ya, saya istilahkan wartawan jadi-jadian karena selalu terbit beritanya, tapi tidak pernah menulis. Nah, kemudian biasa liputan, tapi tidak pernah kelihatan menulis, tapi ada beritanya. Ya, banyak. Saya saksikan di lapangan banyak kejadian seperti itu. Oleh sebab itu ya, salah satu ciri utama seorang wartawan ya mesti ada tulisannya. Ya, ini dibawa berita adalah produk utama jurnalistik. Ya, berita. Ya, mulai dari aktivitas meliput. Jadi seperti tadi pagi kita beberapa teman-teman wartawan itu dikontak oleh Polres untuk meliput kegiatan hari ulang tahun Bayangkara. Tentu dalam meliput itu banyak aktivitas yang bisa kita lakukan, mulai dari wawancara, mulai dari menulis apa yang disampaikan oleh narasumber. Nah, kemudian setelah terkumpul maka tentu kita akan mengolah. Nah, bagaimana kita mengatur mulai dari paragraf apa sampai dengan yang terakhir. Nah, itu semua ada aturannya. Nah, itu sudah masuk dalam menulis. Kemudian setelah selesai diolah, maka kemudian diterbitkan. Kalau media cetak itu terbit di koran atau di majalah. Kalau seperti kami yang online, maka tentu terbit melalui link beritanya. Nah, setelah terbit, maka tugas kita sebagai jurnalis itu menyebarluaskan berita tersebut. Kemudian dalam dunia jurnalis tentu mempunyai peran dan juga tanggung jawab yang tidak kecil menurut saya. Banyak hal-hal yang mesti kita lakukan sehingga apa yang menjadi produk kita nantinya itu betul-betul produk jurnalis sesuai dengan syaratnya dan itu menjadi berita yang layak untuk diinformasikan. Kita lihat di sini salah satu peran dan tanggung jawabnya yang pertama adalah yang menulis. Ini perannya yang menulis, menganalisis dan melaporkan suatu peristiwa kepada halayak melalui media massa secara teratur.
Jadi kalau ada wartawan banyak sekali mengabarkan, setelah itu tidak pernah lagi, maka ya itu bukan wartawan namanya. Dia hanya tinggal di situ supaya dia membagikan. Dia perannya wartawan itu melaporkan atau membagikan peristiwa kepada halayak melalui media massa secara teratur. Jadi continue, jadi mesti banyak kayak misalkan di redaksi-redaksi media itu, wartawan itu punya tugas untuk tiap hari melakukan liputan, tiap hari membuat berita di wilayah kerja masing-masing. Kemudian yang kedua, memeriksa keautentikan suatu informasi yang akan disampaikan. Ya. Jadi sebelum kita menyebarluaskan informasi, kita mesti periksa dulu apakah informasi ini sesuai fakta, asli, atau benar, dan bukan hoax. Nah, itu tugasnya wartawan, itu tidak boleh menyampaikan berita hoax. Karena ketika wartawan sudah terjebak dalam berita hoax, maka ada undang-undang yang akan diberikan. Kemudian yang ketiga, ya, melakukan wawancara kepada narasumber untuk memperoleh informasi akurat yang akan disampaikan kepada publik. Banyak sekarang wartawan rilis namanya. Jadi tugasnya hanya di rumah. Kemungkinan dia punya ID card, tugas wartawan, tapi dia tidak pernah turun ke lapangan melakukan peliputan. Nah, dalam peliputan itu salah satu yang mesti kita lakukan adalah wawancara. Untuk menggali informasi yang kita butuhkan, untuk mendapatkan informasi yang kita perlukan, kita mesti melakukan wawancara dengan pertanyaan-pertanyaan yang kita perlukan kepada narasumber. Nah, dalam teknis wawancara pun ya itu sangat diatur. Apa-apa yang kita mulai dari mana, kemudian apa, lalu ditutup dengan apa. Nah, itu biasa kita sebut dengan metode 5W1H dalam proses wawancara, sama dengan masa menulis berita. Kemudian yang keempat, seorang wartawan mesti menjaga komunikasi dengan warga dan narasumber untuk memastikan pemberitaan informasi yang berkelanjutan untuk kedua kalinya. Nah, banyak teman-teman wartawan yang biasa terjebak di sini. Apalagi kalau dia menyebut namanya dirinya dengan wartawan kontrol. Dia mengontrol apakah itu instansi tertentu atau komunitas tertentu. Setelah itu dia memberitakan, dia menulis berita. Kadang-kadang ada wartawan yang hanya menulis sesuai dengan opininya, sesuai dengan apa yang dia lihat tanpa mengkonfirmasi kepada yang bersangkutan. Nah, pun ketika itu sudah terkonfirmasi, maka mesti kita jaga kepercayaan daripada narasumber ini. Jangan sampai lain yang narasumber sampaikan, lain yang kita tulis. Karena dalam dunia jurnalis itu kita tidak bisa menjustifikasi bahwa saya hanya akan satu kali mengambilnya sebagai narasumber. Tidak, belum tentu. Ya, bisa saja akan ada satu kejadian yang memaksa kita untuk kembali bertemu dengannya sebagai narasumber kita, dan ketika dari awal narasumber hubungan kita tidak bagus, komunikasi kita dengan narasumber yang dulu tidak bagus, maka bisa saja akan putus informasi yang kita dapatkan. Kemudian, nah ini yang menarik teman-teman sekalian. Menjadi jurnalis itu mempunyai sangat banyak kelebihan.
banyak kelebihan yang bisa kita peroleh ketika kita memutuskan untuk menjadi seorang jurnalis. Yang pertama itu, kalau kita memang fokus betul-betul di jurnalis, maka kita bisa mengejar karir di sana. Nah, sebagai seorang jurnalis, banyak topik yang berbeda yang bisa kita buat. Nah, misalkan tiap hari kan kita tidak hanya meliput di satu tempat. Ya, kadang hari ini kita misalkan meliput kegiatan mahasiswa, ya, apakah itu unjuk rasa, kemudian malamnya nanti tiba-tiba ada panggilan dari instansi untuk meliput kegiatannya, kemudian besoknya lagi ada jadwal meliput di apakah itu kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan wisata. Nah, di sana sebenarnya imajinasi kita sebagai wartawan itu akan diuji dengan kosakata yang mesti kita dapatkan supaya membuat berita-berita yang kita tulis itu lebih menarik dan diterima oleh orang banyak. Itu yang pertama. Kemudian dalam yang pertama ini di karirnya yang fleksibel, banyak wartawan yang ya memang kalau wartawan baru mesti ditempatkan sebagai reporter di lapangan. Ya, setelah itu berproses dan sudah banyak yang sukses, bahkan sudah ada yang memiliki media sendiri. Nah, itu sudah banyak. Kemudian yang kedua, teman-teman, ya, menjadi seorang jurnalis itu bisa membantu jaringan kita. Ya, jaringan ini tidak hanya menawarkan ide cerita masa depan, tapi juga akan bermanfaat untuk membantu peluang kerja profesional. Ya, tidak bisa dipungkiri bahwa menjadi seorang wartawan, kita akan menemui banyak orang. Teman-teman. Dan bisa saja hari ini kita bertemu dengan teman-teman mahasiswa, misalkan. Setelah itu kita meliput kondisi ketimpangan sosial, kemiskinan. Setelah itu tiba-tiba kita bertemu dengan pejabat, bertemu dengan orang-orang penting. Nah, seorang wartawan kalau dia mampu menjaga kepercayaan daripada narasumbernya, maka sangat besar peluang untuk membuka jaringannya di sana. Karena kita akan diberikan kepercayaan untuk menulis apa yang misalkan apa yang dilakukan oleh orang-orang penting ini. Kemudian yang ketiga, teman-teman sekalian, setiap hari kita akan belajar menjadi seorang wartawan itu atau jurnalis. Karena setiap hari kita menulis, setiap hari kepala kita mesti kaya dengan kosakata, merangkai kalimat, membuat paragraf hingga menjadi sebuah tulisan yang menarik. Maka setiap selesai menulis tentu kita akan melihat lagi kira-kira apanya yang kurang dari tulisan saya tadi. Atau misalkan besoknya kita selesai menulis, kita buka-buka apa yang pernah kita tulis lagi, di situ kita koreksi kira-kira apa yang kurang dari tulisan saya sebelumnya. Tentu kita perbaiki di tulisan-tulisannya. Kemudian yang keempat, menjadi seorang jurnalis itu kita mempunyai kesempatan untuk menjadi informatif. Kita tentu akan belajar untuk mengambil topik yang kompleks, ya, atau isu-isu yang sedang hangat diperbicarakan, dan ya walaupun tanpa ada perintah, tanpa ada komando, kita akan berusaha memecahkannya sedemikian rupa sehingga apa pemecahannya ini dalam bentuk tulisan kita, ya maksudnya, sehingga nantinya setelah menjadi tulisan dan terbit,
dimuat di media online, semua orang akan paham bahwa oh ini yang terjadi sebenarnya. Dan ini adalah keterampilan yang sangat penting yang dapat Anda kembangkan ketika Anda menjadi seorang jurnalis. Kemudian yang kelima adalah jurnalis itu punya peluang untuk merubah persepsi. Teman-teman sekalian yang memiliki kemampuan dengan jurnalis ini, kita akan memiliki kemampuan untuk mendidik kembali ya, menginformasikan dan membentuk persepsi publik. Ya. Ini umum untuk topik yang sangat diminati jurnalis. Ya. Maksudnya begini teman-teman, mengubah persepsi bahwa terkadang ada satu kejadian, lalu ada saja orang yang mengambil gambar lalu memposting di media sosial tanpa diikuti oleh kalimat yang seimbang, maka itu dapat merubah persepsi orang. Tapi ketika kita seorang jurnalis, kita punya foto, lalu kita buatkan narasi yang menggambarkan apa yang terjadi, tentu dengan narasumber yang berimbang. Ya, narasumber yang berimbang itu maksudnya jangan hanya menjadikan satu orang sebagai narasumber, itu namanya narasumber tunggal. Kadang-kadang itu memang tidak seimbang kalau itu sifat apa istilahnya, kejadian-kejadian yang membutuhkan banyak pendapat, seperti berita kriminal itu kan tidak bisa kalau narasumbernya hanya satu. Misalkan dari pihak korban dan harus juga ada pihak pelaku supaya informasinya berimbang. Jangan hanya mengambil narasumber dari pihak pelaku karena pasti akan membela pelaku. Kemudian jangan hanya mengambil narasumber dari pihak korban karena pasti akan memberatkan si pelaku. Jadi untuk menjaga keseimbangan informasi mesti ada dua narasumber sebagai penyimbang supaya masyarakat paham bahwa kejadiannya seperti ini dan dibuktikan dengan dua orang yang memberikan keterangan. Nah, untuk menyambung keterangan tersebut, nah disitulah keahliannya seorang jurnalis untuk membuat narasi menjadi padu. Nah, teman-teman, ini salah satu contoh karya jurnalistik. Ini terbit kemarin siang ya, kemarin pagi malam. Yang pertama itu Bupati Enrekang melantik pimpinan Basnas periode 2021-2026, di mana pada saat kegiatan Bupati mendorong pimpinan Basnas yang baru mengembangkan potensi zakat, bukan hanya pada menyasar ASN, tapi juga non ASN dan banyak wajib zakat yang lainnya. Persentasenya belum sebanyak ASN. Kemudian yang kedua, ya, pemerintah Kabupaten Enrekang dan PLN teken MOU pengembangan pertanian modern ramah lingkungan. Nah, jadi ini menyasar kepada model pertanian bawang khususnya yang ditandatangani oleh Bapak Bupati bersama dengan pimpinan PLN dengan harapan petani-petani bawang tidak menggunakan lagi genset untuk menyalakan lampu di kebun, tapi itu menggunakan listrik PLN. Ini terbit kemarin. Kalau berita-berita seremoni seperti ini itu sah-sah saja kalau narasumbernya satu, karena ini berita seremoni. Tapi dalam berita ini tetap kami dari Bijak News mencantumkan minimal 2 narasumber.
untuk menjaga keseimbangan. Nah, teman-teman sekalian, di era ini sudah masuk 5.0 sebenarnya, bukan lagi 4.0. Dengan kehadiran media online yang sangat menjamur hari ini, everyone can be journalist. Setiap orang itu bisa menjadi wartawan. Nah, dalam artian wartawan yang sebenarnya. Saya kemarin, saya terjun ke dunia jurnalis itu masih relatif singkat. Saya mulai terjun ke dunia jurnalis itu masih sangat tidak diingatkan. Itu bulan Januari 2020. Jadi baru 1 tahun lebih. Dan seperti yang bisa ada di layar, ya, semua orang bisa menjadi jurnalis. Saya belajar otodidak dan belajar semua tulisan-tulisan berita-berita yang terbit, baik itu dari televisi, dari pajak, dari Express, dan banyak media-media nasional, media online nasional. Saya pelajari bagaimana kerangkanya di dalam, dan pada akhirnya saya mendapat kesimpulan bahwa ternyata ini kan dia pernah diajarkan mulai dari SMP sampai kuliah. Metode wawancara itu ya tetap merujuk pada 5W1H. Apa itu? Ya, apa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Nah, menulis berita itu gampang ketika kita tahu masalah apa yang mau kita tulis. Tapi ketika kita tidak tahu masalah apa yang mau kita tulis, maka itu yang membuat susah. Karena terkadang untuk memulainya saja, untuk mulai menulis kita bingung apa yang mau saya tulis ini. Nah, jadi saya sangat berharap ke depan nih barang harus ada dari kampung di masyarakat, di kampus kita di Unimen. Kalau yang saya tahu ya, baru 3 orang yang kalau punya kartu pers ya mungkin baru 3 orang. Nah, tapi sudah ada ya juga yang kurang aktif. Ada saya sendiri, kemudian ada Kurniawan di apa lagi? Ada juga apa lagi? Kemudian ada mahasiswa satu sudah punya kartu pers. Itu dibuat oleh media kita masing-masing. Dan saya sangat berharap sebenarnya ke depan banyak yang berminat dengan dunia jurnalis ini, karena dunia jurnalis sebenarnya banyak tantangan yang kita akan hadapi, tapi kita selalu enjoy untuk menjalani tantangan. Karena salah satunya tiap hari mesti memang kita harus menulis minimal 1 berita 1 hari. Bahkan ada teman-teman wartawan yang diberikan target itu minimal 4 berita 1 hari. Itu kalau medianya sudah besar. Jadi kembali kepada teman-teman semua, partisipan, salah satu kekayaan yang tidak akan pernah lekang oleh waktu, tidak akan pernah hilang pukulan taman adalah tulisan. Sekalipun kita sudah almarhum, kita sudah hilang dari bumi ini, tapi yakin bahwa tulisan kita akan tetap dibaca. Salah satu medianya adalah menulis di media online. Saya nanti misalkan, walaupun saya sudah resign dari Pijar News, orang masih tetap bisa mengakses berita yang pernah saya tulis.
untuk pemerintahan kabupaten mereka, dan mereka akan tersimpan rapi di media bijak news. Oke, saya kira begitu materi singkat saya, Ibu Moderator. Nah, mudah-mudahan dengan materi ini ada yang terilhami dan akhirnya mendapat hidayah untuk bersama-sama menjadi seorang jurnalis. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi pemaparan dari pemateri tertawa. Jadi everyone can be journalist. Jadi semua orang bisa menjadi jurnalis asal mau mencoba untuk menulis. Dan beliau ini belajar otodidak kita bisa jadi wartawan, luar biasa sekali. Jadi semua orang bisa. Iya begitu. Oke, baik. Selanjutnya kita langsung saja ke pemateri kedua. Di sini ada Kakanda Imawati Eka. Sebelum saya sapa dulu Kakanda Imawati Eka, Kak Eka. Cek. Kayaknya belum. Ya. Bentar. Oke, sudah ready. Oke, baik. Langsung saja saya bacakan biodata pemateri kedua. Nama Eka India Agusdiartika SPD, tempat tanggal lahir Trenggalek 6 Agustus 1996, asal dari Trenggalek, riwayat pendidikan S2 di Pendidikan Biologi, S1 Pendidikan Biologi, SMA 1 di Trenggalek, MTS Negeri Model Trenggalek, dan MI Muhammadiyah Salam Rejo. Pengalaman organisasi aktif di IMM Universitas Negeri Malang, PD Nasyatul Aisyah Trenggalek, dan di Diary Sociopreneur, dan UKM Penulis UM, dan Himpas UM, dan Trenggalek Berhijrah. Nah, jenis penghargaan pernah juara 2 lomba menulis PP Nasyatul Asia, juara 3 vlog PW Nasyatul Asia, juara 1 menulis esai IMM Surabaya. Selanjutnya, untuk pesan, milikilah mimpi yang besar, teruslah bergerak menebar manfaat. Ya, itu tadi biodata singkat dari pemateri kedua. Untuk mengefisiensikan waktu, tempat dan waktu saya persilahkan pada Kakanda. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Ini yang namanya Mbak Ilda ya? Iya, Kak. Ya, salam kenal ya. Baru pertama kali bertemu. Ya, mohon izin saya share PPT dari sini ya. Beruntung ya kita mengambil hikmah dari pandemi ini. Salah satunya kita bisa belajar lintas pulau, bahkan lintas negara. Langsung saja, kali ini saya akan sharing mengenai literasi lingkungan. Jadi di sini teman-teman sekalian background-nya dari jurusan apa, kalau saya boleh tahu? Ada dari pendidikan bahasa Inggris, ada pendidikan konseling, pendidikan di semua, Kak. Yang biologi ada atau tidak? Tidak ada. Pendidikan perpustakaan. Oh, pendidikan perpustakaan ya. Biokewirausahaan ada, Kak. Semakin banyak disiplin ilmu, nanti semakin banyak ilmu yang bisa kita pelajari. Nah, sebelumnya saya akan bercerita mengapa saya kok bisa berada di sini menyampaikan materi tentang lingkungan. Nah, kebetulan di tahun-tahun akhir ini
saya senang membaca isu-isu tentang lingkungan, lalu senang juga belajar tentang lingkungan hidup selain di jurusan saya. Kebetulan kalau di biologi itu memang ada bahasan yang fokus pada lingkungan hidup, dan memang tesis saya juga mengangkat tentang isu-isu lingkungan. Namun di luar dari itu saya punya keinginan pribadi dan bersama teman-teman di Trenggalek untuk terus belajar dan menggali tentang lingkungan. Hingga akhirnya saya tertarik di situ dan ternyata masalah lingkungan sendiri, gerakan saya bersama teman-teman itu di Diary Sociopreneur, atau program utamanya sekarang itu donasi sampah untuk literasi. Nah, kami saat itu berawal dari kegelisahan sejak kami lulus dari S1 di UM. Namun kami merasa kami kok belum bisa memberikan suatu hal yang menjadi gebrakan, suatu hal yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar setelah kami itu belajar dari luar kota. Jadi mungkin di sini teman-teman dan adik-adik semua belum tahu ya Trenggalek itu seperti apa kondisinya. Jadi Trenggalek itu salah satu kabupaten di Jawa Timur, tidak punya kota karena memang kecil dan dominan dengan pegunungan, dengan pantai. Jadi kalau di Trenggalek, mungkin di sini ada yang pernah ke Trenggalek, ya tahu ya kondisinya di Trenggalek itu. Jadi masih banyak desa-desa yang tertinggal. Itu kampungnya Emil Dadak, Mbak Eka. Kawinan dini juga masih banyak, terus kasus perceraian yang usia dini itu juga banyak. Jadi memang dari hal itu saya dan teman-teman menyadari bahwasanya literasi di Trenggalek itu kurang. Nah, karena itu kami berinisiatif untuk membentuk sebuah gerakan literasi. Nah, gerakan literasinya itu bukan sekedar baca tulis seperti itu, namun kami mengkolaborasikan dengan literasi terkait lingkungan. Jadi untuk kegiatan kami itu adalah mengubah sampah-sampah untuk menghasilkan uang, kemudian uang itu kami gunakan untuk kegiatan literasi. Baik itu untuk kegiatan literasi, diskusi, lalu mengajak teman-teman untuk kegiatan menulis, terus membaca puisi, dan juga membeli buku untuk perpustakaan. Jadi dananya itu didapatkan dari pengelolaan sampah, dari menjual sampah anorganik, dan beberapa kali kami uji coba untuk pembuatan pupuk dari kompos sampah organik. Jadi memang kegiatan kami fokus utamanya adalah literasi lingkungan. Jadi literasi itu goalnya, lingkungan itu sebagai jalannya, bisa dibilang seperti itu. Nah, jalannya itu dengan membiasakan pengelolaan sampah secara berkelanjutan. Nah, jadi di sini lebih kita belajar tentang jalannya. Jadi jalannya itu harus peduli ke lingkungan. Mendapatkan literasi tadi. Jadi memang fokusnya ke lingkungan, terus efek besarnya untuk memperbaiki literasi seperti itu. Lalu mengapa kita harus peduli lingkungan? Nah, kita sebagai umat muslim tentu ayat ini sudah tidak asing lagi ya. Semuanya pasti sudah pernah mengkaji dan juga banyak kajian tentang ayat ini. Namun sayangnya ya saya sendiri pun belum benar-benar mendalaminya sehingga gerakan yang saya lakukan belum bisa menyeluruh begitu, masih dalam proses. Ayat dari Quran surat Ar-Rum ayat 41 dan 42. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyuziqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qabl.
kana aktsaruhum musyrikin. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Katakanlah, adakanlah perjalanan di muka bumi, dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Dari ayat ini, kita belajar bagaimana Allah itu memberikan musibah-musibah, memberikan bencana-bencana. Nah, ternyata bencana-bencana itu sebagai lahan belajar kita, sebagai ulil albab, manusia-manusia yang berpikir. Jadi kita harusnya menyadari dari ayat-ayat yang ada di kehidupan kita. Jadi Allah memberikan petunjuk melalui bencana-bencana, melalui kejadian alam di sekitar kita. Nah, itu menjadi petunjuk bagi kita supaya kita mau berpikir dan mau memunculkan jalan keluar, utamanya tentang permasalahan lingkungan. Nah, di sini saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk mengetahui fakta-fakta tentang kejadian dan bencana lingkungan, bisa dibilang bencana lingkungan. Nah, saya sendiri fokusnya pada pengelolaan sampah. Jadi di sini kita ambil contoh tentang bencana sampah, bisa dibilang bencana sampah begitu ya. Nah, jadi di sini ada fakta bahwasanya jumlah sampah itu terus meningkat ya, terus meningkat setiap tahunnya. Nah, kemarin saat ada COVID itu banyak berita yang memunculkan sampah-sampah itu menurun, utamanya di kota-kota besar. Waktu masih ada lockdown, ada kegiatan masyarakat tidak boleh keluar, tidak boleh ke kafe. Nah, itu buktinya jumlah sampah menurun. Nah, berarti bisa diketahui bahwasanya sampah itu terus meningkat karena perbuatan manusia, karena manusia yang seringkali nyampah. Nah, di sini ada data bahwasanya sampah itu terus naik dari tahun ke tahun. Lalu dampaknya, ya mungkin kalau kita di desa itu tidak merasakan dampak langsung. Namun kalau di kota itu tentu saja dampaknya itu akan terasa. Kemarin kebetulan penelitian saya itu juga penelitian di tempat pembuangan akhir di Kota Malang. Jadi di situ dari petugasnya curhat ya, bercerita bahwasanya jumlah sampah di situ itu terus meningkat dari tahun ke tahun. Bahkan sudah ada gunungan sampah yang pada akhirnya terbakar karena tidak kalau lama-kelamaan ditumpuk, sistemnya open dumping, jadi sampah langsung dibuang. Lama-kelamaan menggunung, dan kalau waktu musim panas tersulut api karena banyaknya gas di situ, pada akhirnya bisa kebakaran. Kemarin juga sempat ada kebakaran di TPA Kota Malang. Nah, itu masih salah satu dampaknya. Dampak yang lain itu bisa menyebabkan penyakit, khususnya pada manusia. Nah, kalau kemarin saya mengunjungi TPA itu, dari diameter berapa meter dari tempatnya situ, sudah bau sekali sampah itu, terutama sampah organik. Jadi itu tentunya kan akan mengganggu pernafasan. Lalu seperti rembesan-rembesan airnya, namanya itu lindi. Rembesan lindi jika tidak diolah dengan baik itu akan sampai ke permukiman. Jadi dampaknya itu bisa menyebabkan diare, kolera, demam berdarah, tifus, dan lain-lain. Nah, itu untuk manusia. Nah, dan ternyata permasalahan sampah itu tidak hanya berdampak bagi manusia, namun bagi bumi dan juga makhluk hidup di sekitarnya. Kalau ada sampah yang menggunung, tentu saja udara akan tercemar, bahkan bisa menyebabkan bencana alam, seperti banjir, kebakaran. Dan kalau kita lihat di laut, banyaknya sampah plastik itu menyebabkan
biota-biota laut juga banyak yang makan plastik. Seperti kemarin ada paus sperma yang banyak plastik di dalam tubuhnya. Lalu ada lagi burung yang memakan sampah sedotan, sampah plastik. Nah, itu dampak yang dapat kita lihat tentang sampah, khususnya sampah plastik. Dan dampak lebih lanjut, itu tentu akan berpengaruh pada perubahan iklim yang kita sering kenal dengan pemanasan global atau global warming. Nah, sebenarnya sumbernya dari mana sih? Nah, ini dari masyarakat. Utamanya dari masyarakat. Masyarakat bisa menghasilkan 600 ton per hari sampah. Ini berdasarkan data dari TPA atau tempat pembuangan akhir. Kalau kita akumulasikan per bulan, itu bisa 180.000 ton per bulan. Dan sumber utamanya sampah, ini dari kemasan makanan, kemasan produk, dan juga sampah organik. Ini data bahwasanya sampah itu banyak yang susah diurai, terutama sampah anorganik. Ini seperti styrofoam, itu bahkan tidak dapat diurai dan bisa dihancurkan dengan cara pembakaran, satu-satunya dengan pembakaran. Nah, kalau pembakaran itu tentu saja nanti akan berdampak pada peningkatan kadar CO2, emisi karbon, yang dampak lebih jauh akan menyebabkan perubahan iklim. Nah, ini sampah-sampah yang memenuhi bumi ini, jadi banyaknya sampah ini beda kadar tingkat kehancurannya. Kalau sampah itu tidak dapat hancur, tentu saja juga akan menyebabkan pencemaran tanah secara berkelanjutan kalau misal ditumpuk secara terus-menerus. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa melakukan dari apa yang kita bisa ya. Tidak usah langsung muluk-muluk gitu ya. Jadi memang secara bertahap. Sesuai dengan tugas kita, sesuai dengan ilmu yang kita pelajari. Nah, kalau saya dari biologi, saya belajar bagaimana caranya meminimalisir penggunaan plastik, lalu mengurangi jumlah sampah itu, terus membuat pupuk kompos, dan sebagainya. Nah, tentu teman-teman yang selain dari jurusan biologi juga bisa berkontribusi untuk bumi kita. Contohnya, ya menggunakan tumbler, terus menerapkan reduce, reuse, recycle. Ini saya rasa bisa diterapkan oleh semua orang-orang meskipun bukan dari jurusannya. Lalu yang lain ini habiskan makanan. Ini hal sepele, namun bisa menyebabkan jumlah sampah itu semakin banyak. Kalau kita misal di kafe tidak menghabiskan makanan, lalu makanannya terbuang. Nah, dalam agama Islam kan kita disunahkan ya untuk menghabiskan makanan, bahkan dengan diomoti ya jarinya. Nah, itu perintah-perintah Allah, perintah anjuran dari Rasulullah itu memang sangat baik dan sesuai dengan keadaan saat ini. Dan kumpulkan dan serahkan sampah organik ke tempat pengelolaan sampah. Nah, ini fakta untuk negara Indonesia itu ada di peringkat 2, penyumbang sampah plastik terbanyak di dunia. Yang paling banyak itu Cina, sebanding dengan pulaunya yang besar, jumlah penduduknya banyak. Di Indonesia juga seperti ini. Kedua ya, jadi ini miris sekali. Bahkan sebenarnya kalau bisa kita minimalisir, hal ini tidak akan terjadi. Dan sayang sekali di Indonesia lautannya luas, namun dipenuhi dengan sampah plastik. Nah, ini tugas-tugas kita, terus mengedukasi kepada teman-teman, kepada masyarakat, untuk meminimalisir jumlah sampah. Nah, karena kadang itu masih banyak yang belum tertarik membahas ilmu lingkungan, padahal ilmu lingkungan itu sangat penting untuk keberlanjutan hidup kita. Coba bayangkan ya, kalau misal lingkungan kita rusak, terus kita akan kesulitan mencari air bersih, kita akan kesulitan mencari tanah yang subur.
Nah, bagaimanapun itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Maka lingkungan itu sangat penting untuk kehidupan kita, karena bagaimanapun kita sekarang juga hidup di lingkungan. Lingkungan itu tempat kita hidup ini. Kalau misal lingkungan itu keseimbangannya terganggu, banyak perubahan negatif pada lingkungan kita, itu tentunya akan berpengaruh pada kehidupan kita. Dan ini fakta bahwasanya jumlah sampah organik, khususnya sampah makanan itu sangat banyak. Malah kalau berdasarkan data yang saya baca, jumlah sampah organik itu lebih banyak dibandingkan sampah anorganik. Nah, meskipun ini bisa diurai dengan mudah ya oleh tanah, namun ya sayang sekali jika sampah organik itu terbuang dengan sia-sia seperti itu. Selain mubazir, ini juga akan menimbulkan pencemaran udara, karena sampah organik yang tidak terolah itu akan berbau. Coba kalau teman-teman pergi ke pasar, lalu banyak tumpukan sampah, pasti itu baunya akan menyengat dari jarak beberapa meter. Nah, dan sampah-sampah itu banyak yang dari biji sereal, dari akar umbi-umbian, biji minyak sayur, buah sayuran, lalu makanan laut, dan sebagainya. Nah, sampah-sampah di sekitar kita itu alangkah lebih baiknya kita manfaatkan seoptimal mungkin. Ya, belajar dari sekitar lingkungan kita saja. Misalkan kalau saya waktu di rumah, saya menyapu itu banyak daun-daunan ya. Kalau di sini masih pedesaan banyak daun-daunan. Nah, berawal dari daun-daunan yang banyak itu, kemudian saya tertarik bagaimana supaya daun-daunan itu bisa bermanfaat. Lalu saya membuat pupuk kompos dari situ. Nah, karena sejauh ini daun-daunan yang banyak itu biasanya dibakar. Karena masih di desa, efeknya belum banyak, karena ya masih luas daerahnya. Namun, jika kita hidup di kota, tentu pembakaran sampah itu akan berdampak buruk. Apalagi di kota yang kecil, di daerah perumahan, yang sempit. Nah, itu asap pembakaran itu akan kemana-mana. Dan dampak lebih jauh, itu akan menyebabkan pemanasan global, perubahan iklim, karena penumpukan CO2 itu akan berpengaruh nantinya pada lapisan ozon di atmosfer. Nah, saya ini memaparkan fakta-fakta supaya teman-teman sekalian tergugah bahwasanya permasalahan lingkungan itu juga perlu kita selesaikan bersama, bukan hanya segelintir orang yang belajar di bidang lingkungan, bukan hanya aktivis-aktivis lingkungan, namun alangkah lebih baik kalau kita semua itu mulai dari diri kita. Karena yang kontribusi terhadap permasalahan lingkungan ini bukan hanya aktivis lingkungan, bukan hanya orang-orang yang belajar tentang lingkungan, tapi kita semuanya. Jadi penting kita paham tentang masalah-masalah lingkungan yang ada di sekitar kita, yang pada akhirnya bisa menimbulkan greget untuk kita bergerak bersama. Nah, ini TPA di salah satu kota di Indonesia. Ini jumlah sampahnya yang terus bertambah dari tahun ke tahun, bahkan terus menggunung, dan pengolahan sampah, khususnya sampah organik, itu ternyata masih minim. Kemarin saya waktu penelitian itu ternyata belum semuanya sampah itu yang terolah dengan baik. Dan pada akhirnya, mau tidak mau, itu akan dibuang ke TPA. Nah, kalau rantai pembuangan sampah itu bisa kita minimalisir dari rumah, tentu saja jumlah sampah yang menumpuk di TPA itu tidak akan sebanyak sekarang. Nah, dan ini seharusnya manajemen sampah, hierarki manajemen sampah yang seharusnya kita lakukan bersama. Jadi di tahap reduce, mengurangi, ini kita bisa melakukannya bersama. Misalkan waktu di rumah, itu coba dikurangi penggunaan jumlah sampahnya. Saya juga masih belajar, jadi kurangi penggunaan plastik, kurangi pembuangan sampah organik. Alangkah lebih baiknya ketika makan itu dihabiskan, jangan sampai ada sisa, kecuali sisa itu akan dimanfaatkan seperti untuk pakan ayam, untuk pakan kambing, sapi. Lalu reuse.
menggunakan kembali barang-barang yang masih bisa dipakai. Nah, seperti menggunakan tumbler. Ini teman-teman sudah membiasakan ya menggunakan tumbler. Lalu recycle. Recycle itu mengolah kembali. Jadi tidak langsung dibuang, namun diolah kembali kalau masih bisa digunakan. Lalu recovery itu membuat energi, mengolah sampah-sampah itu menjadi energi. Kalau saya kemarin sempat pelatihan penggunaan sampah-sampah anorganik itu untuk energi sebagai pengganti batu bara. Namun itu skala besar, jadi memang pengelolaannya skala perusahaan. Nah, dampaknya ketika rantai reuse, reduce, recycle, recovery ini bisa berjalan dengan baik, maka akan mengurangi disposal atau sampah yang terbuang ke tempat pembuangan akhir. Nah, tujuannya keseluruhan tahapan ini adalah untuk mengurangi jumlah sampah yang terbuang di tempat pembuangan akhir. Sehingga nanti TPA itu tidak akan penuh dan orang-orang itu tidak akan mengeluh dengan bau sampah organik yang membludak di TPA, karena bisa kita olah menjadi pupuk kompos, lalu bisa kita olah menjadi pakan ternak atau pakan ayam, seperti itu. Nah, itu tadi contoh yang pertama tentang sampah. Yang kedua, masalah lingkungan yang seharusnya membuat kita genting adalah masalah kenaikan temperatur global. Jadi ini grafik yang menunjukkan bahwasanya temperatur global itu meningkat dari tahun ke tahun. Bisa kita lihat dari tahun 1970 ini masih di bawah 0,5 derajat Celcius. Ini temperatur global, setiap kenaikan 1 derajat Celcius pun itu sudah berdampak sangat besar. Kalau kita lihat perubahan iklim saat ini, mungkin bisa dirasakan teman-teman semuanya ya. Iklim semakin tak menentu ya. Kadang di musim penghujan malah kemarau. Di musim kemarau malah penghujan. Nah, itu efek dari perubahan iklim. Padahal itu cuman naik 0,5 derajat Celcius, naik 1 derajat Celcius. Namun ternyata itu efeknya besar untuk bumi kita. Nah, tahun 2020 ini lonjakannya cukup besar ya. Plus 1,25 derajat Celcius. Itu artinya bumi ini semakin panas. Akibatnya gletser di kutub itu akan mencair, banyak biota-biota laut khususnya di kutub itu akan kehilangan tempat tinggalnya. Karena biota-biota itu ada yang hanya bisa hidup di suhu dingin. Nah, kalau misal suhu ini terus-menerus meningkat, ini salah satunya akibat bakaran sampah tadi, tentunya akan berakibat buruk bagi kehidupan kita. Bahkan saya kemarin membaca prediksinya, bisa-bisa kalau terus ada pembakaran, kegiatan industri terus-menerus meningkat, itu bisa-bisa meningkat 4 derajat Celcius. Dan itu tentu efeknya akan sangat besar bagi bumi kita. Padahal di Indonesia itu dilewati garis ekuator, garis khatulistiwa, seharusnya itu tidak ada perubahan iklim yang mencolok. Namun ternyata sekarang perubahan iklim itu cukup mencolok, padahal di negara yang dilewati garis khatulistiwa. Nah, dan ternyata sumbernya itu yang besar dari penggunaan energi. Dari industri 24,2%. Dari transportasi sebesar 16,2%, dari energi untuk pembangunan sebesar 17,5%. Nah, kita bisa berkontribusi untuk meminimalisir jumlah energi ini ya, jumlah energi yang digunakan sehingga meningkatkan emisi karbon. Nah, ini contohnya di transportasi ya. Kita biasanya mageran, jadi dikit-dikit pesen makanan lewat Gojek, lewat Grab. Nah, itu dampaknya ternyata akan berpengaruh pada
peningkatan emisi dari transportasi. Nah, sebisa mungkin kita bisa meminimalisir hal itu. Nah, ini contoh-contoh yang bisa kita lakukan, cara-cara sederhana yang bisa kita lakukan untuk mengurangi penggunaan energi. Mematikan lampu, menggunakan tangga, kurangi pakai lift, lalu ketika menggunakan AC, tutup pintu. Kalau menggunakan shower itu jangan sering-sering. Terus laptopnya juga kalau tidak dipakai, segera dimatikan. Lepas, stop kontak jika tidak digunakan. Lalu temperatur ruangan tetap dijaga, tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas, atau di moderate, di pertengahan. Lalu ketika mesin cuci digunakan itu, nunggu full dulu baru digunakan, sehingga tidak menggunakan banyak listrik. Dan menggunakan alat-alat listrik secara bersama, dan gunakan lampu hemat energi. Itu contoh-contoh yang bisa kita lakukan sehari-hari yang langsung bisa kita praktekkan. Nah, yang penting adalah mari kita sama-sama mengambil langkah. Tidak belajar itu pada ujung-ujungnya adalah untuk kita sadar, untuk kita bisa mengambil langkah, kita paham cara penyelesaian masalah. Itu ujung-ujung dari literasi, ujung dari belajar kita. Bukan hanya terhenti di paham, namun kita harus perlahan, kita pelan-pelan menerapkan itu. Pemahaman kita itu harus kita implementasikan dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita belajar tentang literasi lingkungan, itu ada 3 aspek. Ada kognitif, afektif, dan behavioral. Jadi kita mulai dari paham tentang ilmu alam, paham tentang isu-isu lingkungan, dan paham tentang action apa yang bisa kita lakukan, strategi aksi apa yang bisa kita lakukan. Nah, di sini teman-teman, saya yakin sudah sedikit banyak sudah belajar ya. Ya, dari yang tadi saya sampaikan itu tentang isu-isu lingkungan yang seharusnya kita pahami bersama. Nah, dari pemahaman itu, kita akan muncul rasa afektif. Jadi kita ada rasa, oh sadar ya, saya ini perlu untuk melakukan perbaikan pada lingkungan. Kita punya sensitivitas. Kalau misal banyak sampah, itu kita harus apa? Kalau misal banyak orang yang menyalakan lampu tidak digunakan, kita harus apa? Dan kita punya nilai-nilai tentang lingkungan, dan pada akhirnya itu bisa menimbulkan aksi, intention to act. Jadi ujungnya adalah beraksi. Literasi itu ujung-ujungnya adalah act atau action. Ujung-ujungnya adalah kita beraksi dari apa yang kita pahami, dari apa yang kita rasakan, kita memunculkan aksi, kita menyusun strategi dan rencana-rencana untuk menyelesaikan masalah-masalah lingkungan. Nah, ini kalau kita di pendidikan ya kan banyak ya dari bidang pendidikan. Nah, kita mengajarinya dari konteks nyata yang ada di dunia, di lingkungan sekitar kita. Yang kita masukkan ke dalam pembelajaran, dan pada akhirnya harapannya siswa-siswa itu bisa respect, bisa paham, bisa tergerak untuk paham tentang isu-isu dalam lingkungan. Dan pada akhirnya itu bisa mewujudkan banyak agent of change. Jadi mereka itu prestasinya adalah membuat perubahan pada lingkungan mereka. Dan kita bisa membuat perbaikan untuk lingkungan-lingkungan kita. Nah, itu ujung dari literasi, khususnya dari literasi lingkungan. Nah, sekian pemaparan materi dari saya tentang literasi lingkungan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, baik, itu tadi pemaparan dari materi kedua Mbak Eka dengan Eka India Agus. Ya, jadi itu tadi tentang literasi lingkungan ya. Ya, oke, baik. Saya beri kesempatan untuk teman-teman partisipan untuk menanyakan atau memberi tanggapan atau
Untuk materi pertama dan kedua, saya beri kesempatan dua penanya. Pertama, kepada partisipan saya persilahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Apakah itu mengenai literasi jurnalis atau literasi lingkungan, ya dua-duanya sama-sama menarik dan pasti ada banyak yang ingin kita sampaikan atau ingin kita tanyakan, jadi saya beri waktu untuk teman-teman partisipan. Izin bertanya, Mbak. Ya, siap. Siapa ini? Namanya siapa? Ahmad. Ya, Ahmad. Ya, Ahmad. Ya, baik. Ya, terima kasih atas pemaparannya tadi bagi Mbak. Nah, tadi tuh materinya sangat menarik ya untuk dikaji karena itu mengenai tentang lingkungan. Nah, saya pernah baca gini, Mbak. Indonesia itu adalah salah satu negara penyumbang sampah terbesar di dunia. Nah, karena kenapa? Nah, karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk melestarikan lingkungan, Mbak. Nah, apakah ada kiat-kiat atau langkah-langkah kita sebagai peranan mahasiswa untuk menyadarkan masyarakat bahwasanya membuang sampah sembarangan itu atau mencemari lingkungan itu sangat berbahaya dan dampaknya itu sangat luar biasa di kehidupan kita, Mbak. Nah, apakah ada langkah-langkah atau kiat-kiat yang peran kita sebagai mahasiswa untuk menyadarkan kepada masyarakat luas gitu, Mbak, kira-kira? Ya, itu tadi pertanyaan apa yang Dan, harus dan bahkan mirisnya lagi, Bang, gini, plastik saja itu bisa dikatakan seperti tisu. Seperti tisu, kenapa saya katakan seperti tisu? Karena sekali pakai, Mbak. Sebenarnya kan plastik itu bukan sekali pakai kan. Karena itulah banyak kurangnya kesadaran masyarakat bahwasanya membuang sampah sembarangan itu efeknya itu sangat luar biasa. Seperti itu. Terima kasih sebelumnya. Ya, oke, baik. Itu tadi pertanyaan dari Kakanda Ahmad. Ya, saya persilakan kepada pemateri Kakanda Eka untuk menjawab. Kepada diri, silakan. Mbak Eka, suaranya hilang. Afwan, Kak, suaranya. Mohon maaf, Mbak, suaranya nggak kedengeran. Sudah terdengar atau belum? Udah, Ya, Mbak. Sudah kedengaran. Ya. Jadi masalah sampah itu bukan hanya tugasnya kita yang dari jurusan biologi, bukan hanya tugasnya orang-orang lulusan dari ilmu lingkungan atau mungkin ilmu kelautan, ilmu kehutanan, bukan. Namun tugas kita bersama. Karena kita di sini sebagai khalifatul fil ard, khalifah di muka bumi. Allah sudah menitipkan peran besar, tugas besar kepada kita semua untuk mengelola bumi, untuk mengelola lingkungan yang ada di sekitar kita. Itu artinya setiap kita itu punya tanggung jawab. Setiap kita akan dimintai pertanggungjawaban bagaimana kamu menjaga lingkungan di sekitarmu, bagaimana kamu kontribusi untuk lingkunganmu, bagaimana peran yang sudah kamu lakukan sesuai dengan bidang ilmu. Nah,
Kalau Mas Ahmad tadi dari jurusan apa? Kalau boleh saya tahu? Saya jurusan komunikasi, Mbak. Sekarang Dari ada di Jogja. jurusan komunikasi. Nah, cocok ini berarti dari jurusan komunikasi. Nah, tugas-tugasnya, langkah-langkahnya yang bisa kita lakukan itu sesuai dengan apa yang bisa kita lakukan. Jadi kayak sesuai dengan skill kita apa. Nah, kalau Mas Ahmad dari jurusan komunikasi, saya rasa ini sangat sesuai ya. Jadi kalau tim saya di Diari Sosiopreneur itu ada 3 orang dari jurusan sastra untuk masalah literasi, dari jurusan biologi saya sendiri untuk masalah lingkungan, dan satunya itu dari pendidikan luar sekolah yang mengkomunikasikan kepada masyarakat tentang gerakan-gerakan yang akan kami lakukan. Jadi suatu gerakan itu akan sangat mengena, akan sangat berarti jika kita mulai dari diri sendiri. Kalau saya belum memulai, itu rasanya saya sangat berat menyampaikan ke teman-teman semua. Makanya mau enggak mau, ya saya harus mulai dulu apa yang bisa saya lakukan. Jadi ya malu ya kalau kita keluar-keluar di luar, tapi ternyata kok sama sekali belum kontribusi dari diri sendiri. Nah, jadi yang pertama kita lakukan adalah berbuat dari diri sendiri. Apa yang bisa Mas Ahmad lakukan, itu lakukan. Misalkan pakai tumbler, terus pengolahan pupuk kompos jika memungkinkan, pengurangan penggunaan plastik. Kalau misal mau beli apa-apa, pakai tas yang, apa itu namanya? Tas yang bisa dipakai berkali-kali. Tote bag. Ya, tote bag. Nah, itu. Mas Ahmad bisa itu. Terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu kan tidak perlu ilmu yang muluk-muluk ya, sesuai dengan ilmu komunikasinya Mas Ahmad. Kalau di ilmu lingkungan, ilmu biologi kan tentu belajarnya lebih kompleks. Nah, kalau yang seperti itu, praktek-praktek yang simpel itu bisa dilakukan oleh semua orang. Dan itu dampaknya, kalau semua orang melakukan, setiap satu jiwa melakukan, tentunya akan sangat bermanfaat untuk kehidupan kita. Coba bayangkan, kalau setiap satu orang itu mengurangi jumlah satu plastik saja ya. Di bumi ada berapa orang? Nah, itu setiap satu plastik itu akan sangat berarti untuk kehidupan kita, untuk bumi kita. Nah, coba mulai dari diri sendiri, lalu jika sudah, kita mulai ajak teman-teman, mulai ajak masyarakat di sekitar, mulai buat gerakan untuk mengajak teman-teman sekalian untuk mau sadar sampah itu. Bisa dengan ilmu-ilmu komunikasinya yang sudah dipelajari Mas Ahmad, atau nanti bisa dengan bantuan poster, pamflet, gerakan-gerakan di media sosial. Saya rasa sekarang juga sudah banyak ya, banyak sosial media yang sudah gembar-gembor tentang permasalahan lingkungan itu. Karena memang sangat miris jika setiap kita itu tidak sadar akan lingkungan, karena ya mau enggak mau kita hidup di lingkungan. Kalau kita enggak hidup di lingkungan, kita mau hidup di mana? Kalau bumi kita rusak, kita mau kemana? Apa mau ke Mars? Mars juga belum pasti bisa kita huni ya. Ya makanya tugas kita bersama untuk menjaga lingkungan. Mulai dari hal kecil, dari hal yang kita bisa dan lakukan sekarang juga. Lalu masalah sampah plastik itu tadi ya, ya memang benar ya, sampah plastik itu sangat mengganggu kalau di kehidupan kita. Karena ya susah banget diurai, butuh waktu berpuluh-puluh tahun, bahkan mungkin berjuta-juta tahun untuk jenis plastik tertentu. Nah, dulu itu diciptakannya plastik sebenarnya untuk mengurangi penggunaan kertas ya. Jadi dulu kalau orang-orang itu pakai kertas. Nah, untuk menjadikan kertas sendiri itu butuh Penebangan pohon. ya, penebangan pohon, dan juga proses pembuatan kertas itu membutuhkan banyak energi industri. Nah, tentunya ini efeknya kan ke kadar CO2 yang meningkat ya. Kalau industri kertas semakin banyak, tentunya proses pembuatan kertas itu menimbulkan CO2 yang banyak, yang efeknya ke atmosfer kita. Nah, makanya diciptakan plastik. Jadi ceritanya dulu seperti itu. Plastik itu dibuat supaya mengurangi emisi karbon. Namun faktanya sekarang malah plastiknya yang di apa namanya? Yang dibakar, yang hanya sekali pakai. Nah, itu bisa kita lakukan dengan mengurangi, tetap mengurangi, reduce. Itu rantai pertama yang bisa kita lakukan. Lalu bisa kita reuse, kita gunakan kembali kalau bisa dipakai.
dan sebisa mungkin jangan dibakar. Kalau terpaksa tidak dipakai itu bisa digunakan sebagai eco-brick. Namun ya memang susah ya. Kalau tidak membakar sampah itu memang susah. Di rumah saya sendiri pun masih membakar sampah, namun diminimalisir. Jadi membakarnya sampah itu biasanya buat masak air. Itu kan ya sebenarnya ya masih dibilang zalim ya, masih zalim terhadap lingkungan. Namun terus berusaha minimalisir itu untuk dipergunakan. Jadi kan menggunakan sampah plastiknya buat kalau di sini itu namanya pawonan ya. Jadi memasak air itu masih menggunakan kayu bakar. Nah, itu bisa sebagai tambahan. Penggunaan plastik itu bisa sebagai tambahan pembakaran kayu untuk masak. Nah, itu ya masih berguna lah daripada dibakar, hanya dibakar saja supaya hilang. Nah, itu tapi langkah terbaik adalah reduce dan reuse. Kalau kayak aqua gitu bisa di-recycle, botol-botol itu bisa di-recycle. Nah, seperti tahapan-tahapan yang tadi yang ada di gambar grafik itu tadi bisa kita terapkan bersama. Semoga habis ini Mas Ahmad tergerak membuat gerakan ya, terutama dimulai dari IMM dulu. Buatlah gerakan-gerakan yang peduli lingkungan, misalkan ya saat rapat diwajibkan membawa tumbler, tidak boleh membawa air kemasan, lalu tidak boleh membawa jajan yang ada plastiknya. Ya boleh untuk wadah luarnya saja ya, bukan yang jajan kecil-kecil, tapi plastik hanya di luar, nanti makannya bisa memakai piring. Nah, itu langkah-langkah kecil yang bisa mulai diterapkan di teman-teman IMM. Dan nanti bisa mulai disebarkan. Apalagi jurusan komunikasi ini sudah bisa ya cara mengajak orang supaya tertarik, bagaimana prinsip-prinsip yang harus dipahami orang-orang, khususnya di lingkungan. Nah, itu tugasnya Mas Ahmad dan teman-teman semuanya nanti. Nggih, matur suwun nggih, Mbak. Ini orang mana nggih kok bisa matur suwun? Saya sebenarnya orang Makassar, Mbak, tapi kan Nggih. merantau ke Jogja. Alhamdulillah. Oh iya ya. Nggih, Berarti gitu. sudah lancar bahasa Jawanya. Bisa lah Nah, sedikit-sedikit, iya, Mbak. ya. Mohon maaf kalau saya terlalu medok ya. Saya Karena suka ya orang karena memang di Jawa itu terkenalnya dengan Trenggalek itu yang kalimat yang medok. Trenggalek itu dekatnya Ponorogo. Monggo kalau mau mampir bisa Nggih, Mbak. mampir ya di komunitas kami di Diari Sosiopreneur sangat terbuka. Di SMP Muhammadiyah 5. Kesempatan gitu loh, Mbak. Di Muhammadiyah Boarding School. Kesempatan Monggo bisa kalau mengeksplor ilmu yang ada di ya, sana. ya monggo kalau mampir saya bisa ditemui juga di SD Muhammadiyah 1 Trenggalek. Bisa main-main ke SD kami. Walah, Bu Guru tuh. Guru SD kelas 1 habis ini. Ya, Tadi ya Kak, sudah selesai ya Kak jawab pertanyaannya. Oke, bagaimana Kanda Ahmad sudah jelas ya tadi pertanyaannya gerakan-gerakan apa saja yang kita lakukan untuk menyadarkan orang-orang akan bagaimana menjaga lingkungan. Alhamdulillah sudah clear semuanya. Ya, oke, clear ya. Oke. Jika masih ada satu penanya lagi, masih bisa. Oke, baik. Ya, oke, kalau sudah tidak ada lagi pertanyaannya untuk partisipan karena berhubung juga di sini sudah memasuki azan maghrib. Jadi mungkin kita cukupkan dulu ya dialog virtual kita pada kesempatan kali ini. Sebenarnya masih sangat ingin untuk berdialog dan bersua dengan teman-teman, hanya saja dibatasi oleh waktu. Ya, jadi ya saya pikir cukup pada kesempatan kali ini. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman partisipan. Terima kasih banyak untuk kesediaannya pemateri Kakanda Armin,
Terima kasih banyak Kakanda Eka, terima kasih banyak juga telah Kembali banyak. memprioritaskan waktunya untuk kita semua di sini. Oke. Ya, oke. Untuk selanjutnya sekedar informasi untuk teman-teman peserta, saya mohon untuk gabung di grup WhatsApp-nya, karena kita mau klarifikasi nama-nama pesertanya untuk pembuatan sertifikat. Jadi itu sertifikatnya. Oke. Dan saya harap juga jangan tinggalkan grup WhatsApp-nya karena masih banyak lagi ke depan dialog-dialog selanjutnya yang tentunya bukan hanya dialog literasi saja, masih ada dialog-dialog yang masih dirahasiakan dialog apa. Jadi untuk itu jangan tinggalkan grupnya dan tetap stay tune dan ikuti informasinya, dan jangan lupa di follow Instagramnya Kak Eka ya, Instagram Diari apa Kak? Diari Social Friends. Iya, dari Instagramnya Kakanda Armin juga jangan lupa di follow. Apa namanya Kak? Hijrnia.com. Ya, oke. Jangan juga lupa follow Korkom Unimen. Oke. Mungkin kita salah satu bukti bahwa pernah melakukan kegiatannya pasti ada peninggalan. Khotbar mungkin. Ya, Oh iya, Pak Mardi. bisa dibuka mungkin semua kameranya. Salam literasi. Ya, betul. Salam literasi. Coba. Sip. Siapa nih yang Ahmad. Yang lain Ahmad keren. bisa dibuka kameranya. Ay, Di mana kok Ahmad? ada ke Desrama. Kita nyalakan kameranya. Oke, 1, 2, 3. Sudah ya? Oke. Mana? Oke, sudah ya sesi foto-fotonya. Oke, semuanya. Sampai bertemu di dialog selanjutnya. Saya akhiri billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mantap, Pak Armin. Keluar, Mbak. Mbak Eka izin keluar. Ya, Pak Ustadz. Menemani perjalanan sore. Terima kasih ya semuanya. Terima kasih Pak Mbak Eka. Armin ya. Waktunya. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Semoga lain kali kita bisa bertemu lagi dalam forum-forum ilmiah yang lain. Amin, amin, Saya amin. mohon izin keluar dari